sejauh Bapak menjadi seorang pimpinan di suatu sekolah, ini terkait masalah ini Pak, dilema etika dan rujukan moral gitu ya. Jadi ketika Bapak dihadapkan pada sebuah kasus yang harus diselesaikan, harus ada keputusan, cuma kasus itu sama-sama baik nilainya Pak gitu ya. Nah, Bapak sendiri menyikapi hal itu seperti apa kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dipertanyakan barusan ini suatu hal yang memang menarik juga. Semoga memang dewasa ini pendidikan, dilema tentang pendidikan itu sangat krusial sekali. Bahkan banyak yang harus diselesaikan. Ini baik masalah guru, mungkin masalah siswa dan sebagainya. Sebenarnya kadang-kala ini permasalahan tersebut muncul karena adanya istilah sekarang itu adanya opini-opini, bahkan kesananya itu hoax yang ini harus ditanggapi. Nah, makanya di sini kepala sekolah itu tuntut menyikapinya itu diantaranya pertama kalau menerima berita atau opini itu tidak langsung diputuskan, tapi disimpan dulu. Mungkin ini kalau perlu didiskusikan dengan teman dan sebagainya, didiskusikan dulu. Kalau sifatnya mendesak, nah ini dilihat dulu juga apakah ini beritanya ini apakah memang realita atau hanya berupa opini yang belum jelas begitu. Jadi terus kepala sekolah harus betul-betul cermat menyikapi ini, tidak langsung memvonis, bahkan dilarang sekali memvonis kalau ada masalah. Tapi di sini kalau istilah Sunda itu diayun lah. Nah, sehingga dengan diayun tersebut maka di situ kita bisa mengambil sikap, diantaranya kita bisa memilih manfaat dan mudaratnya. Manfaat dan mudaratnya juga efeknya, kalau diputuskan ini efeknya di mana. Jadi harus seteliti mungkin, secermat mungkin. Jadi jangan langsung memvonis. Pertimbangannya itu harus betul-betul secara akurat lah. Jadi jangan asal-asalan. Tidak gerusuk gitu ya. Tidak gerusuk, tapi dicermati dengan baik-baik. Misalkan sekarang ini banyak sekali opini yang timbul dari siswa. Bahkan sekarang ini banyak sekali bukan opini tapi berita-berita tentang siswa yang miring, yang kadang-kadang siswa sekarang atau mungkin orang sekarang itu berani untuk menjatuhkan seseorang itu dengan berbagai cara. Nah itu, bahkan ini dengan hal-hal yang tidak masuk akal juga mereka berani gitu. Nah ini makanya dalam menyikapi itu, saya selaku pimpinan tidak langsung memvonis atau menuduh A, B, C, D-nya, tapi dicermati dulu. Gitu. Jadi kesimpulannya itu kita jangan memvonis langsung, tapi kita harus meneliti betul kejadian itu atau masalah tersebut, baik dari segi apa dilihat dulu. Ini nanti akan mengerucut, insya Allah kita bisa langsung mengambil jalan memutuskan apa yang harus dilakukan. Betul Pak. Jadi artinya ketika ada masalah dan Bapak memutuskan itu ada waktu untuk menyelesaikan. Jadi tidak langsung maksudnya mendesak langsung terus beres hari itu. Jadi Bapak juga kasih waktu dan ruang mungkin untuk lebih berpikir, artinya masalah bisa diselesaikan lebih efektif dan efisien mungkin ya Pak ya. Nah Bapak kira-kira ada tantangan nggak selama menyelesaikan atau membuat suatu keputusan antara yang dilematis itu? Ada, contohnya masalah siswa. Ya, betul. Masalah siswa, tantangannya memang ini kita itu kadang-kadang didesak oleh teman sendiri bahwa ini harus cepat selesaikan. Tapi saya dengan teknik itu menjaga juga nama kredibilitas sekolah bisa terjaga. Karena kalau waktu itu misalnya ini kejadian, waktu itu saya memutuskan bahwa yang punya masalah adalah si A, kata berita itu. Kalau seandainya saya waktu itu memutuskan bahwa si A yang memang punya masalah itu, langsung saya terbawa arus seperti itu, mungkin
akhirnya kan kena salah sasaran. Ternyata yang punya masalah bukan si A tapi si B. Itu akhirnya itu. Jadi masalah itu dengan sendirinya dengan indahnya, dengan keyakinan saya bahwa segala masalah bisa selesai asal kita bisa bisa menyikapi dengan bijak. Akhirnya insya Allah ini juga akan diakhiri dengan sesuatu yang indah. Jadi ada proses tabayun mungkin ya Pak ya. Jadi maluruh gitu ya. Bapak terkait faktor-faktor kira-kira ada apa saja yang mempermudah Bapak gitu ya, atau ada dukungan orang-orang sekitar terkait dalam membuat keputusan itu sendiri? Kalau saya itu maaf saya bukan pusat atau apa, tapi saya itu kadang-kala kalau memutuskan memang bukan kadang-kala. Saya kalau ada masalah itu saya tidak kemana-mana ya, tapi langsung kepada yang menghidupkan saya, kalau meninggal saudara. Bahkan di situ dan akhirnya selesainya itu tanpa ada dalam benak pikiran saya, selesainya itu dengan ya insya Allah dengan bantuannya itu dengan cara indah dan takjub kadang-kala saya juga itu. Jadi melalui doa, nah itu doa kita kembalikan lagi kepada yang menciptakan kita. Luar biasa. Yang terakhir mungkin Pak, ketika Bapak selama memimpin terjadi banyak kasus yang dilematis yang sudah Bapak hadapi dan sudah membuat keputusan-keputusan atas kasus tersebut, ada pembelajaran kira-kira menurut Bapak, pembelajaran yang dipetik dari setiap kasus itu dan refleksinya untuk ke depan seperti apa? Yang bisa saya ambil dalam hal itu adalah diantaranya adalah tadi bahwa kita dalam belajar menyikapi sesuatu itu jangan terbawa arus yang memang di luar mendesak agar ini diselesaikan. Nah, kita jangan terbawa, kita harus punya sikap gitu. Yang kedua juga tadi itu kita jangan lupa pada yang menciptakan kita. Jadi sudah sholat dulu, doa, itu sholat doa itu rasa betul. Terima kasih Bapak, luar biasa ya. Jadi ilmu juga untuk saya gitu ya. Bapak yang sudah jam terbangnya tinggi, bahkan sekarang sebentar lagi ya Bapak akan purna tugas. Mudah-mudahan selama Bapak mengemban amanah dari seorang guru sampai kepala sekolah jadi amal ibadah untuk Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu yang mengganggu waktunya sebentar. Begini Ibu, saya hendak menanyakan mungkin ya terkait ini pengalaman Ibu yang saya yakin Ibu seorang yang luar biasa gitu ya. Terkait ini Bu, identifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral Ibu ya. Ibu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi apakah suatu kasus yang terjadi selama Ibu memimpin gitu masuk dalam dilema etika atau rujukan moral, serta mungkin prosedur ya. Dalam Dilema etika itu apa, gimana ya contohnya? Jadi misalkan ketika Ibu dihadapkan pada satu kasus yang dua-dua nilainya benar, misalkan rasa keadilan dan rasa keadilan, dua-duanya sama nilainya benar, cuma ada salah satu hal yang Ibu harus menentukan, membuat keputusan memilih salah satu. Ya. Baik. Jadi saya selalu bilang bahwa dalam berbagai urusan itu ada yang baik, ada yang benar. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baik gitu ya. Nah tentu ketika kita menimbang ada dua masalah yang harus kita pilih yang sama-sama sulit, saya akan memilih yang paling sedikit madaratnya, terutama bagi orang banyak. Dalam hal ini kalau di sekolah ya berarti untuk warga sekolah atau untuk siswa gitu. Jadi bukan baik mana yang banyak manfaatnya, tapi mana yang banyak
yang paling sedikit efek buruknya terhadap warga sekolah, terhadap pengembangan sekolah. Saya kira itu ketika sama-sama menemukan dua masalah yang segala bentuknya sama gitu ya, pertimbangannya sama, kalau kata istilahnya dimakan ibu mati tidak dimakan ayah mati. Nah, saya harus bisa memilih mana yang di antara keduanya paling sedikit menimbulkan kepadatan di sekolah. Nah, Ibu dalam mengambil keputusan, kira-kira Ibu biasanya ketika dihadapi kasus itu langsung diselesaikan atau misalnya ada prosedur lain gitu ya? Kalau masalahnya berat, saya kira itu perlu waktu. Biasanya saya akan bertanya apa masalahnya, akar masalahnya, kemudian bertanya kepada di sekeliling. Kalau masalah murid, saya pasti panggil wali kelas, kemudian memanggil guru BP, bagaimana ini permulaannya, apa pertimbangannya dan lain sebagainya gitu. Setelah meramu berbagai informasi baru membuat sebuah keputusan. Itu kalau yang berdasarkan masalah, kadang-kadang kalau kita hanya mendengar informasi sepihak, penilaian itu akan berbeda. Ketika kita sudah mengumpulkan informasi itu sering terjadi. Nah, Ibu kalau untuk faktor yang mempermudah, kira-kira ada orang yang membantu Ibu yang bisa memudahkan minimal ikut sedikit membantu gitu ya dalam proses pengambilan keputusan itu. Banyak. Saya biasanya bertanya kepada orang-orang dekat, misalnya lokasi kita kepala sekolah, karena saya sebagai kepala sekolah kan tidak mungkin seluruhnya bisa saya tangani sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya masalah kesiswaan, saya pasti akan bertanya kepada paling tidak wakasek kesiswaan, mendengar ceritanya, meminta pertimbangan juga. Saya yakin kalau pemikirannya lebih dari 1-2 orang itu pasti akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Jadi setelah bertanya ke sana sini meminta pertimbangan. Yang terakhir mungkin Ibu, kira-kira dari selama Ibu mengambil keputusan yang banyak kali dihadapkan dengan dilema etika, ada mungkin pembelajaran yang Ibu petik gitu dari kejadian-kejadian yang tadi alami? Iya, hikmahnya adalah satu, sebagai pimpinan kita tidak boleh gerasa gerusu dalam menentukan keputusan. Kedua, kita harus banyak mendengar masukan juga dari orang lain. Kemudian kita harus bijak di dalam mengambil keputusan, tidak karena like and dislike, tidak karena subjektivitas pribadi, tapi harus benar-benar bahwa keputusan kita itu didorong rasa keadilan dan keputusan itu bermanfaat untuk warga sekolah, bermanfaat untuk sekolah. Luar biasa Ibu, terlihat dari cara Ibu menyampaikan. Ibu jam Terima terbang kasih. sudah Jam terbang. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya yakin Bu Iis juga suatu saat akan menjadi guru yang hebat. Amin. Saya yakin terus dipupuk, terus semangat. Saya yakin dari cara bicaranya dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu. Lulus guru penggerak? Ini lagi proses. Lagi proses.